Baik, saya lanjutkan. Dua adalah undang-undang ASN. Jujur, di dalam pengelolaan keuangan negara ini banyak penyusunan anggaran, terutama anggaran pengeluaran, yang realisasinya tidak mencapai 100%. Bahkan mata anggaran dirubah-rubah berkali-kali hanya untuk mencapai kinerja, sehingga harus dirubah sistem pengelolaan keuangan negara ini. Dan juga harus ada hukuman kepada penyelenggara negara apabila mereka tidak menjalankannya dengan baik. Contoh, KPU-an, misalnya jalan yang bolong kemudian rakyat kena musibah, itu pejabat PU yang di wilayah situ yang harus juga ikut dihukum. Dua, misalnya mereka menyusun anggaran seenaknya, karena ini berdampak kepada total anggaran keseluruhan. Apa yang terjadi ketika mereka berlomba-lomba membesarkan harta anggaran pengeluaran? Yang jadi korban yang harusnya anggaran itu untuk kepentingan rakyat, itu dikorbankan. Tetapi realisasinya mereka tidak mampu menyelesaikannya. Ini negara, Bung. Bukan rumah tangga situ. Ini harus, Bung Anies, tegas. Dan tentunya Bung Anies tidak mungkin mampu mengerjakan ini tanpa dibantu oleh pejabat-pejabat yang bermoral tinggi, yang berdedikasi tinggi, yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap negeri ini. Baik dia seorang guru atau seorang birokrat murni, mereka itu harus dikasih reward. Sedangkan yang salah divonis, harus dibuat undang-undang ini. Bukan hanya reward uangnya saja, tetapi dengan kinerjanya. Dan tidak harus dalam bentuk uang reward itu. Sebagai contoh, seorang guru katakan, mengajar baik, berprestasi, berikan kepada dia beasiswa anak-anaknya. Tidak harus uang. Sehingga si guru tersebut akan merasa aman kehidupan masa depan anak-anaknya. Jadi dia tidak akan lakukan korupsi. Tapi ditambah lagi akan konsumtif hidup rumah tangga. Ini nggak benar, tidak mendidik, Bung Anies. Jadi yang kedua usulan saya adalah ASN harus ada undang-undang atau aparatur atau pejabat negara. Dan ini tidak pernah dibuat dan sengaja memang tidak. Padahal mereka kita percayakan untuk mengolah negeri ini. Padahal kalau mereka di swasta yang namanya bekerja itu ada peraturan-peraturan. Kalau salah dipecat, di PHK. Ini harus tegas. Bung Anies, Caimin. Dan yang ketiga saya usul, apakah masih mau dilanjutkan atau tidak yang namanya BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Bukan keuangan saja di sini, pembangunan. Kalau tidak bubarkan itu, untuk apa mata anggaran
pemeriksa ada inspektorat, ada sebagainya itu. Kita hemat. Artinya jadikan badan itu tersendiri. Kalau Mamang masih melanjutkan, yaitu dengan cara pemeriksaan itu bukan hanya pada keuangan, tetapi kepada pembangunannya. Artinya profesional yang ada di badan itu bukan hanya seorang akuntan saja, apalagi banyak akuntan yang maling. Saya pun akuntan pendidikannya. Tapi saya tidak mau saya mengusulkan Yaktapena dibubarkan, kalau tidak pegawai Pertamina tidak dapat pensiun. Kalau ingin dapat uang, maaf, bukan saya berbangga, karena saya cinta negeri ini. Usia saya masih muda, saya lulus. Om saya di DKI, di dinas, kepala dinas, minta saya, temannya, dispenda, saya tolak. Bukan itu. Jadi di usia saya yang terakhir masih saya ingin pertahankan ini. Makanya BPKP itu saya usulkan Anies, buat kepresnya. Jangan undang-undang, nggak perlu pakai undang-undang. Kalau undang-undang dia itu sama kedudukannya dengan presiden menjalankan undang-undang. Kita ini harus ahli hukum tata negara ini. Hanya berpikir satu-satu, tidak secara komprehensif. Cukup kepres, di mana di badan itu ada ahli-ahli pembangunan. Ada dokter yang ahli. Kalau dia nanti sebagai auditornya Departemen Kesehatan. Ada ahli kimia, ada ahli apoteker, ada ahli agama, ada ahli insinyur, ada ahli dan ahli keuangan, ahli manajemen. Baru badan tersebut di bawah langsung presiden mempunyai mata anggaran di bawah presiden. Jadi dia tidak bikin mata anggaran sendiri, bagian dari mata anggaran presiden. Demikian usulan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.